Baik, anak-anak sekalian kelas 12 MIPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah. Hari apa ini? Senin. Salah. Hari ini kalian luar biasa. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran fisika di pagi hari ini ya, kursinya sudah rapi. Coba Pak digeser sedikit kursinya, rapikan ya. Kalian sudah menggunakan jas lab. Hari ini kita ada praktikum kelanjutan dari materi sebelumnya. Sebelum kita mulai pembelajaran fisika pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya Mas Firman untuk memimpin doa. Ya teman-teman, sebelum memulai pelajaran fisika pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, sebelum memulai buka presentasi dulu. Adelia Puspa, Adiba, Aisyah Azhara, Amanda, Aulia, Azhara, Asmi, Berliana, dan anak 12 MIPA. Pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang materi sebelumnya berkaitan dengan induksi medan magnet. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari kalau ada kawat berarus. Ini pertemuan sebelumnya ya, berarus ini arusnya ke atas, maka akan menghasilkan medan magnet di sekelilingnya. Sebelumnya kita sudah mempelajari medan magnet di sekitarnya, itu disebut medan magnet induksi. Nah, arah induksi kemarin sudah kita jelaskan menggunakan tangan kanan. Jempolnya itu adalah arus, lengkungan 4 jari adalah medan magnet yang dihasilkan. Jadi kemarin, maka kalau di sebelah kanan itu medan magnetnya masuk, ya, D-nya ini, yang di sini keluar. Ini muter ini ya. Itu dibuktikan dengan percobaan Oersted kemarin, kompas yang diletakkan di sekeliling kawat berarus. Kompas itu menyimpan 3 penunjuk arah utara. Ya, karena apa? Karena ada medan magnet induksi yang dihasilkan dari kawat berarus. Nah, hari ini ya, kita akan mempelajari bagaimana kalau ada kawat berarus. Ini ada magnet apa ini? U ya, magnet U. Ada kawat berarus dikenai medan magnet dari luar. Jadi kalau pertemuan kemarin hanya kawat berarus listrik yang menghasilkan medan magnet induksi di sekitarnya, tapi hari ini kamu akan belajar kawat listrik hantar yang mendapatkan medan magnet dari luar. Apa yang akan terjadi? Ya, jadi itu yang akan kita pelajari hari ini. Ya, jadi pada pagi hari ini tujuan pembelajaran kita akan pelajari gaya magnet
gaya magnet pada penghantar berarus ini dikenal juga dengan istilah gaya Lorentz, ya, gaya Lorentz. Ini nanti istilahnya gaya Lorentz. Nanti ketika kalian membaca ada istilah gaya Lorentz, nah itu berarti gaya magnet pada penghantar berarus. Nah, tujuannya hari ini, dari tujuan pembelajaran hari ini yang harus kalian lakukan adalah kita akan menganalisa ini gaya magnet pada penghantar berarus. Jadi hari ini kalian akan mempelajari bagaimana menganalisa gaya magnet pada penghantar berarus. Nah, ini anak sekalian, di sini saya akan memberikan sebuah demonstrasi. Kalian bisa lihat di sini, ini ada magnetku ya, magnetku. Kalau ini magnet batang. Ya, nah, mungkin nanti yang belakang nggak terlalu kelihatan. Saya akan melihat yang ada di depan ini kelompoknya Mas Dayana. Ya. Nah, perhatikan. Jadi di sini ada kutub selatan yang warna biru. Ini juga ada kutub selatan warna biru. Nah, saya akan arahkan kutub yang sama ini pada di mejanya Mas Daryana. Lalu apa yang akan terjadi ya? Bisa dilihat. Iya. Oh. Bisa dilihat ya, ini Mbak Ade dan Mas Daryana. Dia seperti terdorong ya. Kira-kira yang membuat magnet ini terdorong apa? Apa? Gaya magnet, ya betul. Jadi gaya magnetnya ya. Sekarang saya akan menunjukkan kepada kalian ya. Nah ini saya akan menunjukkan kepada kalian. Ini ada baterai ya. Lalu ada, saya beli peniti ya, beli peniti. Lalu ini ada kawat atau penghantar berarus. Nah ini akan saya buat seperti ini. Gitu. Lalu ini adalah magnet jenis neodymium. Nah, amatnya terjadi ya. Nah, kalian bisa lihat ini ya. Kira-kira putaran kawat tadi itu ada yang tahu disebabkan karena apa? Itu ada magnetnya, mungkin gaya magnet juga ya Pak? Ya, jadi kalau tadi pas awal itu gaya magnet juga pada magnet, kalau ini adalah gaya magnet pada penghantar. Ya, jadi salah betul. Dua-duanya itu adalah gaya magnet. Yang pertama tadi adalah peristiwa magnet dengan magnet. Lalu yang kedua itu peristiwanya adalah magnet dengan penghantar berarusnya. Dalam hal ini adalah kawat tembaganya. Nah, kalau begitu berarti magnet juga bisa memberikan gaya kepada arus listrik ya. Nah, hari ini kalian akan praktikum bagaimana menganalisa gaya magnet pada penghantar berarus. Baik anak-anak, saya akan menggambarkan bagaimana skema kejadian motor listrik tadi. Ini adalah medan magnetnya. D-nya ya, D-nya begitu. Maka muncul putaran yang kawat bagian bawah ini dia terdorong ke atas. Jadi saya muter dia.
dalam gambar 2 dimensi memang menjelaskannya agak sulit. Lalu untuk kawat yang atas, dia terdorong ke bawah. Makanya jadinya ada kawat ini, ada yang dorong ke atas, ada yang ke bawah, jadi muter. Nah, kalian nanti akan diberikan praktikum untuk tadi menganalisa daya magnet pada penghantar berarusnya, bagaimana aturan arahnya, lalu variabel-variabel besaran apa saja yang mempengaruhi besarnya daya magnet. Paham ya? Nanti silakan berkelompok sesuai kelompoknya. Alat bahannya bisa diambil, ada di depan. Nanti ada penghantar. Kalian tidak akan saya berikan kawat, tapi akan saya berikan sebuah aluminium foil. Kelompok 4. Nanti magnetnya saya berikan satu. Untuk percobaan kedua apa yang kita rubah nanti? Medannya, ya. Kalau medannya berarti jumlah magnetnya yang dirubah. Kalau ada yang pegang satu, bisa pinjam yang lain jadi 2, jadi 3. Begitu ya? Lalu percobaan ketiga, apa yang kita rubah? Jadi kalian punya yang 15 cm, punya yang 10, ada yang 20 cm. Nanti kalau bisa ditukar, panjang aluminiumnya dirubah. Baik, saya berikan waktu, silakan untuk memulai praktikum dari sekarang. Untuk lembar pengamatannya ada di AKPD, ditulis di buku tulis. Ya, naik ke atas ya. Itu gaya magnetnya itu. Berapa tuh? Nih naik nih. Dibalik mas, coba mas. Ke bawah tuh. Diukur dong. Bawah tuh berarti berapa? Kalau ke bawahnya tuh berarti 0, berapa ya kalau ke bawah ya? 0,3an gitu, min 0,3an. Sudah mengambil data praktikum, silakan kalian saya minta untuk perwakilan kelompok yang berani untuk maju menuliskan data pengamatannya. Untuk percobaan nomor 1 siapa? Percobaan 1? Oh ya, kelompoknya Mas Sahrul, silakan. Ini untuk variasi arus listrik ya, jumlah baterainya. Silakan ditulis hasilnya.
Sekarang untuk percobaan kedua, variasi medan magnet. Ada yang mau maju? Ada pengamatannya? Ya. Kelompoknya Ilham, kelompok berapa Mas? Kelompok berapa? Kelompok 5. Kolam 5. Ini yang satu magnet, 2 magnet, 3 magnet ya. Satu magnetnya itu mikrotesla, 150 mikrotesla. Sudah? Ya. Yang terakhir, variasi panjang aluminium. Siapa yang mau maju kelompoknya? Kelompoknya 3. Ya, sudah semua data pengamatannya. Baik anak sekalian, sekarang waktunya untuk menjawab pertanyaan analisis ya. Silakan bisa dibalik lembar kerja LKPD-nya. Itu ada lembar analisa. Silakan kalian bisa melakukan analisis, menjawab pertanyaan yang ada di situ. Saya berikan waktu, silakan untuk mengerjakan. Sekalian sudah menjawab analisis semua ya? Nah, sekarang saya minta perwakilan satu kelompok untuk maju mempresentasikan jawaban analisisnya. Ada yang mau? Siapa? Oh ya, kelompoknya Rama. Nasib mau berapa ini? 8. Ya, sekarang cepat. Gambarkan skema arah gaya magnet pada aluminium foil dengan memperhatikan arah medan magnet dan arah arus listrik. Jawaban kami yaitu skema arah gaya magnet dapat ditentukan dengan kaidah dengan tangan kanan ini seperti tangannya seperti ini, seperti ya, seperti ini arus listrik nih ya. Ini medan magnet, ini gaya magnet. Nomor 3, bagaimana pengaruh kuat arus listrik terhadap gaya magnet pada aluminium foil? Jawabannya adalah simpangan aluminium foil sebanding dengan besar gaya magnet semakin besar arus listrik. Simpangan foil juga semakin besar, yang berarti kuat arus listrik sebanding dengan gaya magnet. Nomor 4 ya. Bagaimana pengaruh medan magnet terhadap gaya magnet pada aluminium foil? Jawabannya, semakin besar magnet, simpangan aluminium foil juga semakin besar, yang berarti medan magnet sebanding dengan gaya magnet. Ya, nomor 5 ya, nomor pertanyaan terakhir. Bagaimana pengaruh panjang aluminium foil terhadap gaya magnet pada aluminium foil? Jadi semakin panjang aluminium foilnya, simpangan aluminium foil juga semakin besar, yang berarti panjang penghantar sebanding dengan gaya magnet. Itu ya, pertanyaannya sudah selesai. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada kelompoknya Mas Ahmad dan Najwa dan Nazara. Anak-anak sekalian, tadi sudah dijelaskan masalah kegiatan untuk hari ini. Nah, sekarang kita akan kembali ke bagian motor listrik ya. Jadi anak-anak sekalian, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Rama itu bahwa skema gaya magnet bisa ditentukan dengan tangan kanan. Tadi jempolnya adalah arah arus, telunjuknya arah medan magnet, 3 jari adalah arah gaya magnetnya. Nah, anak-anak sekalian, maka tadi saat saya menjelaskan tentang motor listrik ini, maka juga kita bisa menentukan dengan kaidah tangan kanan arah gaya magnet pada kawat yang atas dan kawat yang bawah. Kita lihat untuk yang atas arusnya ke kanan. Silakan semua sambil coba ya. Maka jempolnya ke kanan, ya begini. Lalu medan magnetnya
keluar bidang gambar atau menuju kamu, menuju membaca. Ya, maka begini ya. Nah, telunjuknya ke sana. Dan kamu bisa lihat arah 3 jari gaya magnetnya itu ke bawah. Ya. Maka dia akan kedorong ke bawah kalau bagian atas. Yang bagian atas ini tadi ke bawah. Lalu kalau bagian bawah menggunakan skema yang sama, tangan kanan, kalian bisa lihat jempolnya gini-gini, lalu medan magnetnya keluar sana, dan 3 jari ke atas. Ya, seperti ini ya. Maka muncul gaya magnet ke atas. Itulah kenapa dia bisa berputar. Karena sekalian, setelah dapat data pengamatan ini, ya, daya magnet bergantung pada arus listrik, medan magnet, dan panjang aluminium. Kita bisa menuliskan di sini gaya magnet. Berarti kita bisa menuliskan sesuai dengan sebanding dengan medan magnet B dikali arus I dan dikali L, dan nanti ada arah antara arus listrik yang mengalir pada panjang penghantar dengan arah pada medan magnetnya. Dan ini dapat dituliskan dengan fungsi sinus. Itulah persamaan daya magnet untuk percobaan yang telah kamu lakukan atau disebut daya Lorentz pada penghantar berarus listrik. Oke, setelah ini silakan kalian dibuat laporannya di buku tulis masing-masing, nanti dikumpulkan. Petunjuk laporannya ada di LKPD. Itu ya anak-anak ya? Ya, silakan. Nomor 2. Nomor 2. Anak sekalian sudah selesai untuk pertemuan pada pagi hari ini berkaitan materi gaya magnet atau gaya Lorentz pada penghantar berarus. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Apa yang kamu pelajari bermanfaat. Silakan Mas Ketua Kelas Firman bisa memimpin doa. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran fisika pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, anak sekalian, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang gaya magnet pada penghantar berarus. Nah, kebetulan kemarin saat kalian praktikum, saya sudah merekam. Ini Mas Raihan ya, berkaitan pada gaya magnet. Ya, kemarin kita sudah mempelajari gaya magnet pada peragam motor listrik pada penghantar berarus. Nah, hari ini kita akan mempelajari gaya magnet pada muatan yang bergerak. Jadi lanjutannya kemarin ya. Ini yang kemarin pada penghantar, sekarang pada muatan yang bergerak. Jadi kita materinya adalah masih gaya magnet atau gaya Lorentz ya. Tapi pada muatan yang bergerak dalam medan magnet. Kalau kemarin kan pada penghantar berarus listrik, sekarang pada muatan yang bergerak dalam medan magnet. Adapun tujuan pembelajaran hari ini kalian akan kegiatannya adalah sama praktikum untuk menganalisa gaya magnet pada muatan yang bergerak dalam medan magnet. Jadi nanti kalian akan melakukan praktikum dalam bentuk simulasi virtual untuk menganalisa gaya magnet pada muatan yang bergerak dalam medan magnet.
Baik anak sekalian, semuanya silakan perhatikan ke layar ke depan. Nah, ini adalah sebuah alat yang disebut eksperimen Helmholtz. Sekolah kita tidak punya alat ini ya, tidak ada alatnya. Jadi saya tampilkan secara virtual. Anak sekalian, ini adalah penghasil elektron, atau pada alat ini disebut dengan elektron beam, sinar elektron. Ini ada sinarnya, kalian bisa lihat warnanya sedikit kemerahan bata. Nah, lalu kumparan yang disebut Helmholtz ini itu menghasilkan medan magnet induksi di dalam bola kaca ini, sehingga muatan elektron ini ya, dia terkena medan magnet. Kayak kemarin penghantar berarus kena medan magnet, muncul gaya magnet. Sama, ini muatan elektron kena medan magnet juga nanti akan muncul gaya magnet. Nah, di sini saya akan mencoba memperjelas tampilan dari simulasi ini. Kita bisa lihat di sini. Nah, ketika medan magnet sudah dimunculkan, ternyata lintasan elektronnya bergerak melengkung. Bergerak melengkung. Nah, kira-kira elektron bergerak melengkung ini apa penyebabnya? Nah, gaya magnet bukan Pak? Ya, Mas Rehan, karena gaya magnet. Ya, betul ya. Jadi lintasan melingkar ini karena gaya magnet. Ya, tadi Mas Rehan sudah menjawab. Ini melengkung karena adanya gaya magnet. Nah, sekarang saya akan menggambarkan gaya magnet yang terjadi pada muatan elektron ini. Jadi ini saya gambarkan muatannya begitu. Nah, dia mendapat gaya magnet. Kalau kita gambarkan di sini, itu gaya magnetnya menuju pusat lingkaran. Nah, ini F-nya. Nah, ketika kalian kelas 10 semester 2, gaya yang menuju pusat lingkaran disebut gaya sentripetal. Gaya sentripetal. Sehingga gaya magnet ini itu adalah tidak lain gaya sentripetal. Gaya sentripetal adalah gaya yang membuat benda bergerak melingkar. Waktu kelas 10, gaya sentripetal diberikan oleh persamaan M dikali V kuadrat per R. Dari sini kita bisa lihat bahwa gaya magnet dengan jari-jari berbanding terbalik. Bisa saya tulis F berbanding terbalik dengan jari-jari. Dan juga dia berbanding lurus atau sebanding dengan kecepatan. Jadi kalau misalkan gaya magnetnya besar, maka kecepatannya juga besar. Nah, dari kesimpulan 2 ini, kalian nanti akan mencoba melakukan sebuah praktikum virtual untuk menganalisa bagaimana hubungan variabel yang lain yang mempengaruhi besarnya gaya magnet. Baik anak sekalian, untuk praktikumnya sebelumnya saya akan membagikan RKPD, petunjuk percobaan. Silakan nanti setiap kelompok dapat 1. Kelompok 1. Kelompok 2. 2. Kelompok 3. Kelompok 4.
Yang dirubah apanya Mbak? Charge-nya muatan ya? Iya. Terus hasil lintasannya? Ini yang ketiga ke bawah. Ke bawah. Kalau muatannya diganti? Itu positif ya? Iya. Kalau negatif? Nah, coba di play. Nah, Ke atas. berbeda ya, ke atas ya? Iya. Atas. Kalau positif ke bawah, kalau negatif Ke atas. ke atas. Silakan dianalisa itu maksudnya bagaimana ya. Mas, coba dikecilin. Kelihatan ya? Apa ininya ke bawah gitu? Iya, ke bawah. Coba kalau muatannya diganti negatif. Ya, sesuai data pengamatan. Tadi 3. Terus di play. Play. Nah ini ya, beda arahnya ya. Ini ke atas. Ke atas. Kelompoknya Mas Firman. Ya Pak. Apa berapa? Kelompok 9. Pak. Yang dirubah muatannya ya. Coba yang positif bagaimana? Yang positif arahnya ke bawah, Pak. Bawah. Ya, searah jarum jam. Nah, ini coba tutupan. Oh itu. Ya. Yang negatif ke atas. Berlawanan. Ya, berlawanan arah Jarum jam. jarum jam. Ya. Baik anak sekalian, sudah praktikum semua? Sudah mengambil data? Oke. Baik anak sekalian, hari ini selanjutnya kita akan mencoba bersama-sama mengoreksi data pengamatan yang sudah kalian ambil dari praktikum tadi. Untuk praktikum yang pertama yaitu variasi medan magnet. Ada yang mau menuliskan ke depan? Ya, nomornya apa? Silakan. Mencoba data pengamatan, sekarang langkahnya adalah menjawab pertanyaan analisa di lembar LKPD selanjutnya. Silakan saya kasih waktu untuk mengerjakan. Pengamatan. Sekarang silakan untuk sesi presentasi ada perwakilan kelompok yang mau menyampaikan jawaban hasil analisisnya. Ada Pak? Ada juga sana di depan. Muatan sebanding dengan gaya magnet. Itu tadi presentasi analisis dari kelompok 1. Sekian dari kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima tangan ya untuk ya anak sekalian, jadi tadi sudah dianalisa. Sekarang kalian bisa perhatikan ke depan. Jadi hasil analisa tadi untuk gaya magnet ini saya berikan lagi. Jadi misalkan ya, jadi muatan yang ini ya, muatan yang berbelok dan menghasilkan lintasan melingkar ternyata itu akibat gaya magnet. Dan kalian sudah mencoba dalam praktikum ini menemukan beberapa pengaruh dari variabel yang kamu teliti. Jadi tadi ada medan magnet ya, lalu ada besar muatan Q, dan tadi disinggung di awal kecepatan. Sehingga kita bisa menyimpulkan anak-anak untuk gaya magnet pada muatan tadi pengaruhnya ada medan magnet, jadi ada B, lalu ada muatan I, dan juga ada kecepatan di awal tadi V.
Lalu ada faktor sudut antara gerak muatan dengan arah medan magnetnya. Jadi inilah gaya magnet pada muatan F sama dengan D dikali I dikali V kali sin theta. Ini kesimpulan yang kita dapat pada pembelajaran hari ini. Baik anak sekalian, selesai sudah pembelajaran pada pagi hari ini. Kita mempelajari gaya magnet atau gaya Lorentz pada muatan yang bergerak dalam medan magnet. Skema arahnya diingat ya, menggunakan tangan kanan ya. Yaitu untuk jempol adalah arah gerak muatan positif. Kalau negatif berarti dibalik. Untuk telunjuk arah medan magnet, 3 jari yang seperti ini arah gaya magnetnya. Lalu besarnya gaya magnet pada muatan B dikali I dikali V sin theta. Baik, sebelum kita selesai pelajaran pagi hari ini, silakan berdoa dulu agar kita mendapatkan manfaat dari pembelajaran. Silakan Mas Firman. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran fisika pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.